Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Indonesia sepertinya patut bersyukur dan berbangga karena telah menyabet gelar sebagai salah satu negara dengan masjid terbanyak di dunia. Namun mirisnya, masih ada beberapa pasang mata di luar sana yang harus menahan tangis karena keinginan beribadah yang tak didukung pemerintah. Muslim-muslimah bahkan harus menelan pil pahit ketika diperlakukan tidak adil di negara mereka sendiri. Negara apa sajakah yang sudah sangat tega melarang pendirian masjid? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sejak awal kelahiran Islam, masjid menjadi salah satu pusat ibadah yang telah melahirkan banyak peradaban. Jika membahas Islam, kata masjid selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah. Dulu, dari masa ke masa, masjid tak hanya difungsikan sebagai rumah ibadah semata. Masjid merupakan pusat pembinaan jamaah yang bercita-cita untuk memajukan agama Allah. Di masa Rasul, masjid berfungsi sebagai asrama untuk pelajar, sufah, yakni pelajar yang memilih hidup zuhud siang dan malam dan mendalami ilmu agama. Ada sekitar 300 hingga 400 siswa yang rela tinggal di masjid untuk belajar. Selain belajar agama, di masa Rasul, masjid juga difungsikan untuk mempelajari ilmu-ilmu umum seperti sosial, politik, administrasi, budaya, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu melakukan rapat rutin dengan sahabat-sahabatnya di masjid untuk mendiskusikan sebuah perkara yang terjadi di sekitar mereka. Di masa sekarang, mungkin jarang kita jumpai aktivitas kepemudaan di masjid. Beberapa jamaah yang hadir biasanya hanya dari kalangan lansia atau anak-anak TK TPA yang menunggu ustazah mereka. Namun ada salah satu ide unik yang dihadirkan dari remaja masjid Cut Meutia atau disingkat Rijma yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Bersama dengan Indonesian World Economic Forum, Rijma menggagas sebuah program untuk menggerakkan pemuda masjid dengan cara merenovasi tower masjid menjadi kafe. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan ekonomi masjid serta mengajar pemuda-pemudi untuk aktif mendukung masjid. Melihat bagaimana perkembangan masjid di Indonesia, namun membuat kita salut. Hanya saja, di belahan dunia lain, di mana mereka menjadi minoritas muslim, kemegahan masjid hanya menjadi bayang-bayang semu saja. Di Polandia misalnya, pembangunan masjid di negara ini selalu mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Ternyata salah satu pemicu kekesalan pihak Polandia, karena Arab Saudi juga melarang pendirian rumah ibadah non-muslim, serta layanan publik di negaranya. Puluhan Protestan pun sempat meramaikan kota Warsawa karena menentang pembangunan masjid. Tapi ada sebuah masjid tua yang merupakan peninggalan saat Perang Dunia Kedua. Dulunya masjid ini disita dan digunakan sebagai rumah sakit. Peralatan dan perlengkapan berharga di dalamnya dicuri. Namun setelah perang, Muslim Polandia kembali menggunakan bangunan tersebut. Ada lagi satu masjid yang berlokasi di Gdańsk, namun sudah lama dibangun, yakni pada tahun 1980-an. Sayangnya, kedua ini tak bisa menampung ibadah 30.000 muslim di Polandia. Karena itu, aturan tentang larangan pembangunan masjid menjadi mimpi buruk bagi muslim di sana. Dari negeri Eropa, kita menuju Afrika Timur, Ethiopia, negara yang mendapatkan predikat kota suci. Hanya saja, meski status tersebut dipegang negara ini, sebuah ketimpangan terjadi karena justru Islamophobia lah yang merajalela. Bahkan negara ini dikabarkan melarang pembangunan masjid. Ternyata, pemikiran tersebut masih terjaga karena bagi kelompok Kristen Ortodoks di Ethiopia, sebuah kota kuno bernama Aksum adalah tempat suci, rumah dari Ratu Sheba, dan tabut perjanjian yang disebut dalam Alkitab. Bahkan saking kerasnya penolakan kelompok ini, mereka mengatakan lebih baik mati daripada harus melihat pembangunan masjid di kota tersebut. Aksum adalah Mekah kami. Jika ada yang membangun masjid, kami akan mati. Itu tidak pernah diizinkan, dan kami tidak akan mengizinkannya terjadi selama kami hidup. Buat kami itu berarti mati, ucap seorang pendeta senior bernama Godeva Merha. Pernyataan ini ternyata menuai beberapa kontroversi karena dianggap tidak mengenal konsep toleransi dalam beragama. Apalagi kaum muslim sudah mencapai sekitar 10% dari populasi Aksum atau sudah mencapai sekitar 73.000 jiwa. Angka ini sudah sebaiknya dipertimbangkan pihak Ethiopia kembali, mengingat bagaimana susahnya muslim beribadah di sana. Bahkan mereka terpaksa sholat di luar ruangan karena tak ada opsi lain. Hal ini dijelaskan langsung oleh Abdul Muhammad Ali, seorang warga lokal yang mengaku harus menyewa rumah milik warga Kristen untuk rumah ibadah umat muslim. Negara selanjutnya yang cukup anti dengan masjid adalah Denmark. Beberapa tahun lalu, sebuah partai sayap kanan bernama Danish People's Party
membuat masyarakat muslim geram karena melarang pembangunan masjid yang ada di menaranya. Saking teganya, partai tersebut malah menyarankan agar muslim beribadah di tempat-tempat yang tidak ikonik, seperti halnya kamar-kamar biasa atau gudang. Hal ini dijelaskan langsung oleh Martin Hendricks selaku juru bicara partai kepada Arab News. Tapi setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata alasan Hendricks menyerukan aturan tersebut hanya di kota-kota yang mengalami masalah sosial. Namun tetap saja, hal tersebut menjadi sebuah pilu bagi masyarakat muslim di Denmark. Apalagi selama ini, negara tersebut memang dilaporkan sebagai negara anti-muslim yang paling kuat di barat sejak tahun 2007. Selain itu, banyak muslim Denmark mengalami kesulitan untuk mengakses tempat-tempat umum seperti restoran. Bahkan mirisnya lagi, para perempuan yang mengenakan jilbab akan ditolak oleh supir bus umum, sehingga mereka harus mencari cara agar bisa bepergian dengan aman. Belum lagi kabar pembakaran salinan Al-Quran yang juga dilakukan oleh Partai Stram Kurs, yang merupakan salah satu partai garis keras di Denmark. Mereka dengan tega membakar salinan Al-Quran di kota Fredericia, di mana tempat itu dihuni oleh imigran Turki dan Muslim. Menurut pihak partai, hal tersebut dilakukan sebagai pesan politik bahwa agama Islam dianggap menentang nilai-nilai Denmark. Berdasarkan penelusuran Al Jazeera English, beberapa Muslim sempat menentang ini dan memperjuangkan hak mereka. Tagline seperti "Stop playing with our life and our future and stop discrimination" selalu digaungkan demi mendapatkan kehidupan yang nyaman di tempat ini. Terakhir, Slovakia. Sepertinya memang tak ada tempat bagi Islam di negara Eropa Tengah ini. Seperti Denmark dan negara lain, pemerintah Slovakia memang mengaku tak ingin melihat perkembangan populasi muslim. Dan alhasil, kita tak akan bisa menemukan bangunan masjid di negara ini. Hal ini dijelaskan langsung oleh Ketua Partai Nasional Slovakia, Andrej Danko. Kami harus melakukan apapun yang kami bisa untuk memastikan bahwa tidak akan ada masjid di Slovakia sampai kapanpun. Pada tahun 2016 pun, Slovakia sudah mengesahkan undang-undang untuk secara efektif melarang Islam menjadi agama resmi. Jadi ketika ada imigran yang ingin memasuki Uni Eropa, maka mereka harus bersabar karena kehadiran mereka pastinya akan ditentang. Salah satu kebijakan mereka, yakni semua agama harus memiliki setidaknya 50.000 pemeluk untuk bisa menjadi agama resmi. Jumlah ini pun selalu mengalami peningkatan karena dulunya standar mereka hanya 20.000 pemeluk. Kebijakan ini sudah pasti merugikan muslim karena hanya ada sekitar 2.000 pemeluk Islam di negara tersebut. Selain larangan masjid, wanita juga dilarang untuk memakai burqa di ruang publik dan semakin membuktikan jika tindakan Islamfobia masih merajalela di tempat ini. Maka jangan kaget jika Anda berkunjung ke sana atau ketika banyak sekali media yang memberitakan fenomena ini dengan narasi seperti "The country with Muslims, but not mosque", karena faktanya memang seperti itu. Pertumbuhan Islamfobia di negara Eropa sebenarnya tak lepas dari stigma yang dibangun karena adanya tindakan terorisme yang selalu mengaitkan muslim. Banyak masalah kekerasan dan terorisme yang terjadi bukan karena isu agama, namun terkadang karena masalah politik. Padahal Islam adalah agama yang mengajarkan nilai toleransi dan kasih sayang bagi sesama. Semoga muslim semakin mendapat tempat di negara-negara barat agar cahaya Islam pun makin bersinar. Sahabat beriman, negara mana yang kamu rasa paling tega memperlakukan muslim? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.